Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Ranisa Turnip dari kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Federasi dan Front Sawomatang serta cita-cita persatuan. 1. Federasi Front Sawomatang. Pada uraian di depan sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergeseran yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Dengan belajar dari perkembangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para muda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno. Ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tetapi belum mampu membangun jaringan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, memahami teks 203 Sejarah Indonesia, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922. Konsentrasi radikal dimaksudkan merupakan wadah penyatuan para nasional dan partai-partai yang diwakilkannya. Diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik, organisasi-organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun yang nasionalis, baik yang agamis atau yang sekutu gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi itu sudah lama didegukan oleh PI. Bahkan persatuan menjadi salah satu asas perjuangan PI tahun 1906. Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan perlunya LER guna menghadapi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Insinyur Soekarno mendesak para pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan Front Sawomatang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Federasi menghadapi praktik diskriminasi dalam hal ini harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragama. Mengingat realitas ini, maka federasi dibuat longgar dan tidak lebur. Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Soekarno juga bertemu dengan Dr. Sukiman sebagai pimpinan Partai Sarekat Islam PSI sebagai organisasi atau partai yang cukup besar di Indonesia. Serangkaian pertemuan dan diskusi dilakukan membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia. Untuk membahas secara resmi tentang ide federasi tersebut, maka pada tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung. Yang hadir dalam rapat itu antara lain yaitu perwakilan dari BU, PNI, PSI, PPKI, dan beberapa organisasi pemuda seperti Sumateran Bond, Kaum Betawi Pasundan, Kelompok Studi Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberikan nama Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disebut dengan PPPKI. Kemudian, sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirian. Akhirnya terbentuk kepengurusan tetap PPPKI yaitu sebagai berikut. Dewan Penasihat yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Ketua Iskat Konradi Suryo. Sekretaris merangkap bendahara yaitu
Dr. Samsi. Adapun tujuan dari PPPKI adalah sebagai berikut. 1. Mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. 2. Menyatukan arah dan cara bersaksi. 2. Melakukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya seperti Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. 2. Cita-cita persatuan. Munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. 7 tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit, meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Sejarah Indonesia organisasi Trikoro Dharma dirasakan pada anggota cenderung Jawa sentris, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juli 1918, nama Trikoro Dharma diganti menjadi Jongjapa yang berarti Jawa Muda. Harapannya, masyarakat dari komunis Sunda di Jawa Barat dan juga kaum Betawi bisa bergabung dengan Jongjapa. Jongjapa merupakan organisasi yang lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Berkembangnya organisasi Jongjapa ini telah mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya, pada tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumateran Bon. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tokohnya antara lain sebagai berikut, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar pelajar dari Sumatera. Pada tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang bernama Jong Minahasa. Menyusulnya berikut berdiri Jong Celebes Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo Kalimantan. Kemudian sekar rukun organisasi pemuda dari tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi ini berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Tujuan dikembangkannya organisasi ini untuk mempersatukan para pemuda dan pelajar yang merupakan keturunan dari orang tua yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Misalnya, anggota Jong Celebes, para pemuda keturunan orang tua dari Sulawesi. Jong Ambon, para pemuda keturunan orang tua dari Ambon, dan begitu seterusnya. Selain berkembangnya organisasi pemuda dari berbagai daerah, juga muncul organisasi pemuda dari kelompok agama. Sebagai contohnya, dari penganut agama Islam muncul organisasi Jong Islametan Bon atau JIP. Dalam kongres itu, Sumarto misalnya tampil sebagai pembicara dengan topik gagasan persatuan Indonesia. Bahdar Dojo Persatuan dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dan tampilan dengan topik kedudukan wa gagasan-gagasan neta dalam masyarakat Indonesia. Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Dijakso Dipioro berbicara tentang rapak lumo. Paul Pinontohan berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusasteraan Indonesia di masa mendatang. Gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidato yang disampaikannya dalam Lustrum ke-1 Jong Sumateranan Bondan. Saat itu, pidato Yamin
mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoikes bahwa kelak Muhammad Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak. Dalam Kongres Pemuda I telah muncul kesadaran dan kesepakatan tentang perlunya bahasa kesatuan. Pada saat kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahwa kesatuan dan pilihannya antar bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Setelah dipilih salah satu antar dua bahasa itu, akhirnya dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Jadi, pada akhir Kongres Pemuda I, itu sudah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Hanya pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar Ikrar Pemuda yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari Kongres Pemuda I. Dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bangsa Indonesia disepakati sebagai parekatnya. Perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenarnya datang dari M. Tabrani. Semula Muhammad Yamin agak keberatan, namun setelah berdiskusi dengan Sanusi Paneh dan Adnigoro, disepakati yang diusulkan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya. Tujuan dari ini yaitu untuk menanamkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari hasil tugas saya. Terima kasih.